Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya orang-orang bertakwa dijanjikan surga dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang yang bertakwa mereka mendapatkan kemenangan. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Apa kemenangan tersebut? Yaitu meraih surga. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh mereka telah menang. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Di antaranya 4 sifat yang Allah sebutkan dalam surat Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang awwab, hafiz. Sifat yang pertama awwab, sifat yang kedua hafiz, sifat yang kedua man khasyiyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Kemudian wajaa biqalbin munib, sifat yang keempat datang dengan hati yang ikhlas. Udkhuluha bisalam, maka mereka pun masuk surga dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, Allah buka ayatnya dengan berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak dimuliakan. Surga didekatkan kepada mereka sehingga mereka melihat dengan dekat sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Berbeda dengan orang-orang kafir, maka mereka dilemparkan dalam neraka jahanam, diseret, digeret di atas wajah mereka, tersungkur dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang yang beriman yang bertakwa, surga didekatkan kepada mereka. Semakin dekat kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah surga. Sebagian ulama mengatakan Allah menggunakan kata hadza, yaitu kata isyarat dekat. Artinya mereka melihat surga di depan mereka. Kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan didekatkan kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan surga didekatkan kepada mereka tatkala di dunia, sebelum di akhirat, yaitu hati mereka selalu rindu kepada surga. Surga dekat dengan hati mereka. Mereka selalu ingin masuk ke dalam surga. Tatkala di akhirat kelak, di depan mata mereka surga didekatkan. Hadza, ini dekat sekali. Janji yang dijanjikan bagi setiap orang yang bertakwa. Siapa? Likulli awwabin hafiz. Orang yang awwab dan hafiz. Jadi pertama orang yang bertakwa adalah awwab. Awwab secara bahasa Arab artinya raja, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali kepada Allah dalam segala kondisinya. Tatkala dia diberi kenikmatan, dia kembali kepada Allah. Dia ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ujub. Dia tahu segala kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan dosa, dia awwab, kembali kepada Allah. Dia tidak menunda-nunda taubatnya, segera dia beristighfar. Dia takut meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab, tatkala dia terkena musibah, dia selalu kembali kepada Allah. Dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Maka dia senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang bertakwa yang pertama, awwab. Kemudian sifat yang kedua, hafiz, selalu menjaga.
Sebagian ahli tafsir mengatakan menjaga yaitu dia menjaga perintah-perintah Allah. Dia jalankan perintah-perintah Allah. Kemudian wa hafidha hududahu. Ini juga menjaga larangan-larangan Allah. Tidak dia langgar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan hafidha dzunubahu. Bahkan dia jaga dosa-dosa yang telah dia lakukan, tidak dia lupakan. Dia ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan agar dia senantiasa bertobat dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah hafiz. Sifat yang ketiga, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian, tatkala tidak ada yang melihatnya, tatkala tirai-tirai dia tutup, tatkala kamar-kamar dia kunci, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah khasyah yang hakikiyah, ketakutan kepada Allah yang sesungguhnya. Adapun rasa takut kepada Allah tatkala di hadapan manusia yang lain, maka itu bukan hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut seorang kepada Allah sungguhnya baru nampak tatkala dia bersendirian, tatkala sebab-sebab maksiat mudah dia lakukan, tatkala tidak seorang pun melihatnya, tatkala tirai dia julurkan, tatkala pintu kamar dia tutup. Saat itulah dia diuji, apakah benar takutnya kepada Allah dari hatinya atau cuma lisannya saja. Ternyata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, wa jaa'a biqalbin munib, yaitu dia datang dengan hati yang mukbil, wa mukhlis, hati yang semangat dalam beribadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 ciri orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang dalam dirinya terdapat 4 ciri ini, maka sungguh dia beruntung, sungguh dia berbahagia. Dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Dzalika yaumul khulud. Kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hasratkan, apa yang mereka minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan bagi kami ada tambahan atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka di surga. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu ta'ala, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian ingin mendapatkan tambahan atas nikmat yang kalian rasakan? Kata para penghuni surga, "Mau apa lagi?" Alam tubayyit wujuhana, ya Rabb kami, bukankah kau telah membuat wajah kami berseri-seri? Alam tubayyit wujuhana, bukankah kau telah membuat kami bergembira? Wa tudkhilnal jannah, bukankah kau telah masukkan kami ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Wa tunajjina minan nar, dan kau telah selamatkan kami dari neraka jahanam. Mau apa lagi? Fayaksifullahu al-hijab, maka Allah mengangkat hijabnya. Fayanzuruna ila rabbihim, maka mereka pun melihat kepada Rabb mereka. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka mereka tidaklah merasakan kenikmatan yang paling mereka sukai seperti melihat wajah Rabb mereka. Ma'asyiral muslimin, di antara 4 sifat tersebut yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah takut kepada Allah tatkala bersendirian. Semuanya takut kepada Allah tatkala bersendirian merupakan ibadah yang mulia yang Allah berikan ganjaran yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya tatkala bersendirian, bagi mereka ampunan dan bagi mereka ganjaran yang besar. Kata Allah, ajrun kabir, ganjaran yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut kepada maqam Rabb-nya, yaitu takut tatkala dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ulama menafsirkan yaitu tatkala dia bersendirian, dia hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia ingat bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meninggalkan maksiat tersebut, maka dia akan mendapatkan 2 surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ingat sifat ini, terutama di zaman sekarang, di mana betapa mudah seorang untuk bermaksiat kepada Allah tatkala bersendirian. Sebagian orang, sebagian pemuda, di waktu sahur orang-orang sedang salat malam, sedang bermunajat kepada Rabb mereka, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka sedang sibuk
berpindah dari satu yang haram kepada haram yang lain, berpindah dari satu website ke website yang lain, berpindah dari satu sampah ke sampah yang lain. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang membantu kita untuk bisa bertakwa kepada Allah tatkala sedang bersendirian, itu mengingat bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah sepakat, jika seorang berdosa, kemudian dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Hukumannya, azabnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama khilaf, apakah catatannya terhapus atau tidak? Sebagian ulama berpendapat, jika seorang sudah bertobat, maka catatannya dihapus bersama siksaannya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan maksiat, maka lakukanlah kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosamu. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh para muhaqqiqin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, bahwasanya yang dihapus hanyalah siksaan dan hukuman. Adapun catatan maka tetap tidak terhapus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit pun, dia akan lihat pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit pun, maka dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Adapun kebaikan menghilangkan keburukan, maksudnya menghilangkan hukumannya, tidak menghilangkan catatannya. Dan Nabi SAW bersabda, "Yudunal mu'min yaumal qiyamati min rabbih." Seorang mukmin itu seorang yang bertakwa, yang bakalan masuk surga. Pada hari kiamat kelak akan didekatkan kepada Rabb-Nya, hatta yadha'a kanafahu alaihi. Kemudian Allah pun menutupnya minal khalaiq kulliha. Dalam sebagian riwayat Allah tutup dia dari seluruh makhluk, hanya antara Allah dan dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yuqarriruhu bidzunubihi." Maka Allah pun mengingatkan dia akan dosa-dosanya agar dia mengakui dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rif, apakah kau tahu dosamu ini?" Kata sang hamba yang beriman tersebut, "I Rabbi a'rifu." Tentu ya Allah, aku tahu dosaku tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum." Sungguh aku tatkala di dunia aku menutupi dosamu ini, dan sekarang aku akan ampuni engkau. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwasanya seorang akan diingatkan kembali atas dosa-dosa yang dia lakukan meskipun dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh memalukan kita melakukan kemaksiatan, tidak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat. Kemudian Allah ingatkan kita pada hari kiamat kelak, tatkala kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kondisi yang sangat memalukan. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Wa sau'atah minka wa in afaut." Sungguh memalukan ya Rabb, meskipun engkau mengampuniku, tapi aku sangat malu di hadapanmu. Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya tentang seorang yang berdosa, kemudian bertobat, kemudian beristighfar, bagaimana nasibnya di akhirat? Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, "Yaghfiru lahu," Allah mengampuninya. "Wala yamhahu min kitabihi," tapi Allah tidak menghapusnya dari catatannya. "Duna an yaqifahu alaihi," sampai Allah dudukan dia agar dia melihat dosa yang pernah dia lakukan tersebut. "Tsumma yas'aluhu anhu,"
Kemudian Allah bertanya kepada dia tentang dosa yang dia lakukan tersebut. Tsumma baka Al-Hasan bukaan syadidan. Kemudian Hasan pun menangis dengan terisak sangat. Kemudian beliau berkata, laulam nabki illa lil haya min hadzal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kalaulah kita tidak menangis kecuali karena rasa malu tatkala diperlihatkan dosa-dosa kita pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pantas bagi kita untuk menangis. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.